Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Dalimunte dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintaksis bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah linguistik umum yang diampu oleh Ibu Lili Herawati Parapat, MPD. Sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata dalam kalimat, di mana susunan kata-kata itu harus linear, tertib, dan harus bermakna. Objek kajian sintaksis dibedakan menjadi 5. Yang pertama kata, yang kedua frasa. Frasa dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama frasa setara, yang kedua frasa bertingkat. Objek kajian sintaksis yang ketiga adalah klausa. Klausa juga dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, klausa bebas. Yang kedua, klausa terikat. Objek kajian yang keempat adalah kalimat. Kalimat juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kalimat deklaratif. Yang kedua, kalimat imperatif. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Yang keempat, kalimat ekaklamatif. Untuk objek kajian sintaksis yang kelima adalah wacana. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kata. Kata adalah morfem atau kombinasi morfem yang dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan. Yang kedua adalah frasa. Frasa adalah satuan bahasa yang terdiri atas 2 kata atau lebih. Yang ketiga adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat, baik disertai subjek, objek, pelengkap, keterangan, ataupun tidak. Yang keempat adalah kalimat. Kalimat merupakan satuan gramatik yang dibatasi oleh jeda panjang yang disertai nada akhir, turun atau naik. Yang kelima adalah wacana. Wacana adalah satuan gramatik yang berada pada tataran tertinggi dan terlengkap. Dengan memahami hakikat sintaksis, dapat diketahui hubungan wacana dengan sintaksis. Sebagai satuan tertinggi, wacana dibentuk dari kalimat gabungan kata, frasa yang memenuhi persyaratan dalam pembentukan sebuah wacana. 4 kategori sintaksis. Yang pertama adalah nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah semua nama benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Yang kedua, verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan. Yang ketiga, pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain dalam struktur kalimat. Yang keempat, numeralia atau kata bilangan. Numeralia ini adalah kata yang menunjukkan kuantitas atau jumlah banyaknya suatu hal yang konkret. Struktur sintaksis dibedakan atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sebagai contoh, kita akan perhatikan contoh berikut. Kakak melirik adik tadi pagi, di mana kakak berperan sebagai subjek, melirik sebagai predikat, adik sebagai objek, tadi pagi sebagai keterangan waktu. Untuk contoh lainnya, kita akan perhatikan contoh di samping. Yang pertama, saya berangkat pukul 10 pagi. Saya berperan sebagai objek, berangkat sebagai predikat, pukul 10 pagi sebagai keterangan waktu. Yang kedua, Bondan mengajak kami makan siang bersama. Bondan sebagai subjek, mengajak sebagai predikat, kami sebagai objek, makan siang bersama sebagai pelengkap. Yang ketiga, Adit mengerjakan tugasnya di kamar. Adit sebagai subjek, mengerjakan sebagai predikat,
tugasnya sebagai objek, di kamar sebagai keterangan tempat. Yang keempat, Natali mengembalikan buku itu ke perpustakaan. Natali sebagai subjek, mengembalikan sebagai predikat, buku itu sebagai objek, ke perpustakaan sebagai keterangan tempat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.